Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Neni Arnita NIM 23070190062, dan kedua teman saya, 1 Devinari Gita Nur Adidasari 23070190063, dan Sidamul Fami Miftahul Khair NIM 23070190074 akan mempresentasikan mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, dalam turunan fungsi aljabar kali ini kita akan membahas mengenai 4 subbab. Yang pertama, definisi turunan pertama. 2. Aturan turunan fungsi. 3. Sifat-sifat turunan. Dan yang keempat, penerapan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya memasuki definisi turunan pertama. Apa itu turunan pertama? Misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan fx. Turunan dari Y terhadap X dinotasikan dengan f aksen X atau Y aksen atau dy per dx yang didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan lim fx plus h min fx per h. Nah, di sini limnya lim h sampai dengan 0. Contoh, fx sama dengan 6x. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. F aksen X sama dengan lim h sama dengan 0, fx plus h min fx per h. F aksen X sama dengan lim 6x plus h min 6x per h, sehingga f aksen X sama dengan lim 6x plus 6h min 6x per h. F aksen X sama dengan lim 6h per h. F aksen X sama dengan 6. Nah, selanjutnya aturan dari turunan fungsi. Jika dipunyai fungsi fx, fungsi aljabar diperoleh dasar turunan sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen X sama dengan n kali x kali n yang pangkatnya min 1. Yang kedua, fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen X sama dengan an xn pangkat min 1. Contohnya, fx sama dengan 5x pangkat 3, maka f aksen X sama dengan 5x pangkat 3 min 1, sehingga diperoleh f aksen X sama dengan 15x kuadrat. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat turunan. Jika diketahui K suatu konstanta, U sama dengan UX, V sama dengan Vx, dan masing-masing mempunyai turunan, yaitu U aksen X dan V aksen X, maka berlaku 5 syarat. Yang pertama yaitu Fx sama dengan U plus V, maka menjadi turunan F aksen X sama dengan U aksen plus V aksen. Yang kedua yaitu Fx sama dengan U dikurangi V, maka turunannya menjadi F aksen X sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Kemudian yang ketiga yaitu Fx sama dengan UV, maka turunannya F aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Dan yang keempat yaitu Fx sama dengan V U, maka turunannya menjadi F aksen X sama dengan F aksen U dikali U aksen.
Dan sifat yang terakhir yaitu fx sama dengan u per v, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v pangkat 2. Kemudian untuk contohnya, kita mengambil beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya. Yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 2 plus 1 per x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, dari soal tersebut kita bisa mengambil sifat turunan yang nomor 5. Nah, jadi untuk penyelesaiannya kita misalkan U itu sama dengan x pangkat 2 plus 1. Nah, kemudian diturunkan maka menjadi U aksen sama dengan 2x. Dan V, nah misalkan V itu sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1, maka turunan V menjadi V aksen sama dengan 2x. Nah, setelah kita mendapatkan turunannya, nah kita mengambil sifat yang nomor 5 tadi, yaitu f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v pangkat 2. U aksen yaitu 2x, kemudian v nya x2 min 1, kemudian dikurangi x pangkat 2 plus 1 atau u, dan dikalikan v1 atau 2x, kemudian per v pangkat 2. V pangkat 2 di sini yaitu adalah x pangkat 2 min 1 dipangkatkan 2. Kemudian kita mendapatkan hasil min 2x dikurangi 2x sama dengan 4x, kemudian pangkat 2 min 1 dipangkatkan 2 masih tetap. Jadi ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, kita mempunyai soal x sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2. Penyelesaiannya menjadi f aksen, kita turunkan ya soal tersebut menjadi f aksen x sama dengan tadi kan pangkatnya 3, pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x. Ini 3 nya karena sudah diturunkan jadi dikurangi 1 menjadi 3x pangkat 2. Kemudian sama juga yang x pangkat 2 ini 2 nya diturunkan menjadi 2x, kemudian pangkatnya karena sudah diturunkan jadi dikurangi 1 menjadi x saja, jadi 2x. Nah, ini jadi kita di sini hanya menurunkannya saja. Kemudian contoh yang ketiga yaitu fx sama dengan 4x pangkat 2 plus 5x. Jadi penyelesaiannya kita turunkan juga f aksen x sama dengan 4. Nah, ini pangkat x nya, pangkat 2 nya diturunkan menjadi 2x, pangkatnya karena sudah diturunkan menjadi dikurangi 1 menjadi x 2x. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 menjadi 8x. Kemudian ditambah 5x. Nah, karena x di sini pangkat 1 kemudian diturunkan, nah, x nya menjadi hilang karena dia pangkat 1 dikurangi 1 menjadi habis, maka hanya tersisa angka 5. Jadi hasilnya adalah 8x plus 5. Kemudian satu contoh soal lagi, fx sama dengan x plus 2 dikalikan 2x pangkat 3 dikurangi 5. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan u sama dengan x plus 2, maka u aksen atau turunannya menjadi 1. Karena di sini ya mempunyai
variabel hanya X saja. Kemudian V, misalkan V sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 5, maka V aksennya atau turunan V nya menjadi 6X pangkat 2. Nah, jadi kita mendapatkan atau kita memakai rumus yang nomor 3, yaitu F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. Tinggal kita masukkan, yaitu U aksennya 1 dikalikan V nya tadi 2X pangkat 3 min 5, kemudian ditambahkan U nya tadi X plus 2, kemudian dikalikan V aksennya 6X pangkat 2, dan kita kalikan. Nah, maka mendapatkan 2X pangkat 3 dikurangi 5 plus 6X pangkat 3 plus 12X pangkat 2, maka hasilnya adalah 8X pangkat 3 plus 12X pangkat 2 min 5. Nah, mungkin itu saja beberapa contoh yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai penerapan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep turunan fungsi aljabar ini banyak sekali digunakan dalam bidang ekonomi untuk menghitung biaya marginal, total penerimaan, dan biaya produksi. Ketika dalam bidang biologi, turunan fungsi aljabar ini digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan mikroorganisme. Dalam bidang fisika, dapat digunakan untuk menghitung kepadatan kawat, dan dalam bidang kimia dapat digunakan untuk menghitung laju pemisahan. Nah, ketika dalam bidang geografi, turunan fungsi aljabar ini juga dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk dan masih banyak lagi. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dapat diperhatikan soal berikut ini. Besar laju pertumbuhan di suatu kota dalam T tahun mendatang ditentukan oleh persamaan berikut. PT sama dengan 10 pangkat 3 T kuadrat dikurangi 5 kali 10 kuadrat T ditambah 10 pangkat 6. Nah, berapakah laju pertambahan penduduk dalam 5 tahun mendatang? Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama, kita misalkan laju pertumbuhan penduduk sama dengan P aksen T. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa nilai dari PT sama dengan 10 pangkat 3 T kuadrat dikurangi 5 kali 10 kuadrat T ditambah 10 pangkat 6. Selanjutnya, kita akan mencari P aksen T-nya atau turunan dari PT-nya. Dengan cara menurunkan nilai T menggunakan aturan turunan fungsi aljabar yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Sehingga P aksen T sama dengan 10 pangkat 3 T pangkat 2 min 1 dikurangi 5 dikali 10 pangkat 2 T pangkat 1 min 1 ditambah 10 pangkat 6. Dan didapatkan nilai dari P aksen T sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 T dikurangi 5 kali 10 pangkat 2. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah laju pertambahan penduduk dalam 5 tahun mendatang. Maka, laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang sama dengan P aksen 5. Sehingga P aksen 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 T dikurangi 5 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini 5-nya kita masukkan ke dalam nilai T dan didapatkan P aksen 5 sama dengan 10.000 dikurangi 500.
aksen 5 sama dengan 9.500. Nah, jadi laju pertambahan penduduk 5 tahun mendatang sebesar 9.500 penduduk. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.